Respon Sintayong setelah didepak PSSI dari Timnas Indonesia kirim satu pesan. Patrick Kluivert calon kuat pengganti Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Erick Thohir bantah pemecatan Sintayong karena tekanan mafia bola dan ex-co PSSI. Begini katanya. Calon striker Timnas Indonesia oleh Romani resmi gabung Oxford United. Indra Syafri panggil 34 nama untuk TC Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025, Matthew Baker naik kelas. Media Belanda laporkan PSSI telah hubungi ex-back Ajax dan PSG untuk bela Timnas Indonesia. Respon Sintayong setelah didepak PSSI dari Timnas Indonesia kirim satu pesan. Shin sudah bertugas bersama skuad Garuda sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Jalan yang dilewati menjadi pelatih Timnas tidak mudah karena saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Salah satu inovasi berani yang dilakukan adalah dengan membawa banyak wajah baru ke Piala AFF 2020. Hasilnya cukup di luar dugaan karena Indonesia sukses lolos ke final meski akhirnya tumbang dari Thailand. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Sintayong. Pertemuan ini berjalan dengan baik dan Shin tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Dia juga menerima hal ini karena merupakan salah satu konsekuensi sebagai pelatih. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth dan tidak ada persoalan apa-apa, kata Sumarji. Respon Sintayong juga cukup positif meski hal ini menjadi sorotan. Pasalnya dia sukses membawa Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, salah satu prestasinya yakni mengantar Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia. Namun keputusan PSSI tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dan Sintayong lanjutnya. Melalui Sumarji, Sintayong memberikan apresiasi kepada PSSI yang terus memberikan dukungan saat masih bertugas. Apalagi dia salah satu pelatih yang cukup panjang bekerja untuk Timnas Indonesia. Menurutnya prestasi yang ada adalah kerja keras tim dan semua pihak sudah memberikan bantuan maksimal. Dia mendoakan pelatih baru nanti bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini cukup rasional karena mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama hampir 5 tahun. Pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tutupnya. Patrick Kluivert calon kuat pengganti Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pemain legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede berdasarkan informasi yang didapat dari sumber kredibel. Kluivert mantan striker tim nasional Belanda dan sudah pensiun. Gajinya masuk dan memiliki lisensi kepelatihan. Kata Haris Pardede setelah saya konfirmasi dari dua sumber yang tidak bisa saya sebut. Ada satu nama yang mengerucut ke mantan pemain AC Milan, Barcelona, PSV Eindhoven, dan mantan pemain Lille. Kira-kira siapa? Kalau kalian tebak Patrick Kluivert, yaitu dia, lanjut pria yang juga menjalani profesi sebagai jurnalis ini. Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang kredibel, tapi bisa juga salah, tegasnya. Ketika aktif sebagai pesepak bola, Patrick Kluivert bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia pernah membawa Ajax Amsterdam juara Eredivisie, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga Piala Interkontinental. Sementara bersama Barcelona, Kluivert membawa Barcelona kampiun Liga Spanyol dan mengantarkan PSV juara Eredivisie. Di level individu, pelatih 48 tahun ini juga pernah menjadi top skor Euro 2000 dan menduduki posisi 5 di perebutan trofi Ballon d'Or 2000. Bagaimana dengan prestasinya sebagai pelatih? Sejumlah klub pernah ditanganinya mulai dari FC Twente U21 hingga klub asal Turki Adana Demirspor. Sementara di level tim nasional, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan juru taktik timnas Curaçao. Sayangnya hanya satu trofi yang pernah dimenangkan sebagai pelatih yakni membawa FC Twente juara Beloften Eredivisie 2011-2012 atau kasta tertinggi untuk kompetisi reserves.
Erick Thohir bantah pemecatan Shin Tae-yong karena tekanan mafia bola dan ex-co PSSI. Begini katanya, PSSI telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya baru habis pada 2027. Erick Thohir membantah bahwa alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong karena tekanan dari mafia bola dan ex-co PSSI. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing? Itu tekanannya jauh lebih berat, kata Erick Thohir. Saya rasa sekarang Liga 1 berjalan baik, yang alarmnya bunyi masih di Liga 2. Yang kita perbaiki di Liga 1 itu dengan adanya VAR, pelatih yang bisa dipercaya. Liga 2 akan menyusul, ujar Menteri BUMN itu. Sekali lagi ia menegaskan bahwa diri tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang BSIA ditekan-tekan. Saya yakin apa yang kita lakukan semua untuk kebaikan, kata Erick Thohir. Intinya kita harus kerja keras, tidak bisa cuma terima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, ujarnya. Sebelumnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia butuh sosok baru yang memiliki strategi lebih baik. Tentu dinamika di timnas perlu jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Ia tak hanya melatih timnas senior, melainkan juga timnas U19, U20, dan U23. Meski belum menyumbangkan trofi, Shin Tae-yong membawa perubahan timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu meloloskan timnas U20, U23, dan senior ke Piala Asia. Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U20 2024. Yang terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi untuk mencapai tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Calon striker timnas Indonesia Oleh Romeni resmi gabung Oxford United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Oxford United melalui Instagram klub Minggu 5 Januari 2025. Sebenarnya Oleh Romeni sudah dikabarkan oleh media Belanda bahwa pemain FC Utrecht tersebut sudah berada di Inggris. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu dikabarkan telah menjalani tes medis. Akhirnya Oxford United pun resmi mengumumkan Oleh Romeni bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir. Klub asal Inggris ini langsung mengumumkan bergabungnya pemain berusia 24 tahun tersebut melalui media sosial maupun website resmi klub. Oxford United mengatakan bahwa mereka mengontrak Oleh Romeni dalam jangka waktu panjang. Tak diungkapkan berapa lama tepatnya Oleh Romeni bakal bersama Oxford United. Selamat datang Oleh, tulis Oxford United sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram klub Minggu 5 Januari 2025. Oxford United dengan senang hati mengontrak Oleh Romeni dengan kontrak permanen. Oleh Romeni diketahui menjadi salah satu pemain yang belakangan ini menjadi sorotan. Ini karena dia tengah diproses naturalisasinya. Ia diketahui memulai karirnya di NEC Nijmegen pada tahun 2017 hingga 2022. Kemudian ia juga pernah dipinjamkan ke Willem II Tilburg. Namun setelah itu ia bermain untuk Emmen pada musim 2022-2023 dan akhirnya pindah ke Utrecht. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini diketahui sebelumnya juga pernah bermain untuk timnas Belanda U15 hingga U20. Akan tetapi ia diketahui memilih timnas Indonesia untuk tim senior. Oleh karena itu ia tengah diproses naturalisasinya saat ini. Setelah bergabung dengan Oxford United ini, Oleh Romeni mengaku senang dan tak sabar. Saya sangat gembira dengan kepindahan ini dan saya tidak sabar untuk memulainya, ujar Oleh Romeni sebagaimana dikutip bolasport.com dari situs resmi klub OUFC, Minggu 5 Januari 2025.
Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan klub dan saya tahu mereka sangat ambisius dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya, jelasnya. Setelah bergabung dengan tim ini, Oli berjanji akan membantu tim. Ia bertekad memberikan kontribusinya buat tim. Sebagai pemain, saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim, kata Ole. Jika saya tidak bisa mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada orang lain dan saya merasa kreatif saat menguasai bola. Saya ingin masuk dan membantu tim memenangkan pertandingan, itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion, tuturnya. Sekedar informasi, saat ini gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga saat ini tengah memperkuat Oxford United. Indra Syafri panggil 34 nama untuk TC Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025, Matthew Baker naik kelas. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Minggu 5 Januari 2024. Tim berjulukan Garuda Nusantara tersebut bakal menjalani TC pada 5-30 Januari 2025. Pemusatan latihan ini bakal jadi persiapan tim asuhan Indra Syafri untuk tampil di Piala Asia U20 2025. Turnamen tersebut bakal digelar pada 12 Februari 1 Maret 2025 di Cina. Pada ajang Piala Asia U20 2025, Ikram Al-Ghifari dan kawan-kawan bakal satu grup dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Ada beberapa wajah baru di skuad ini. Indra Syafri mempercayai sosok Matthew Baker untuk naik kelas kali ini. Sebelumnya, pemain asal Melbourne City FC tersebut kerap tampil di Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto. Pemain kelahiran 13 Mei 2009 tersebut sudah tampil memukau di ajang ASEAN Cup U16 2024 di Solo dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait. Selain itu, Indra Syafri juga memanggil nama baru. Ada nama Timothy Baker yang saat ini membela Boro Ondara Eagles di Liga Australia. Timothy berposisi sebagai penyerang dalam daftar ini. Di luar dua pemain baru itu, Indra Syafri relatif masih mempercayai mayoritas pemain andalan yang membawa Garuda Nusantara menjadi juara ASEAN Cup U19 2024. Selain itu, juru taktik 61 tahun tersebut memanggil banyak pemain yang tengah moncer di Liga 1. Ada nama kadet Aro Bali United, Tony Firmansyah Persebaya Surabaya, Donitri Pamungkas Persija Jakarta, Rizky Afrizal Madura United, dan Galah Pagano Semen Padang. Media Belanda laporkan PSSI telah hubungi ex-back Ajax dan PSG untuk bela timnas Indonesia. Nama pemain yang dimaksud adalah Mitchell Bakker. Kabar tersebut disampaikan oleh media asal Belanda, AD. Dalam pemberitaannya, media tersebut melaporkan bahwa PSSI tengah menghubungi Bakker. Timnas Indonesia mungkin akan mendapatkan sentuhan Belanda yang lebih kuat, tulis AD. Persatuan Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk mendatangkan Mitchell Bakker, lanjutnya. Mitchell Bakker bisa membela skuad Garuda karena kakeknya lahir di Maluku. Back berusia 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia, tulis ADE. Kakeknya lahir di Maluku, lanjutnya. Sang pemain digosipkan sudah menyadari ketertarikan dari PSSI. Namun, dia belum memberikan jawaban untuk bisa membela timnas Indonesia. Ex-pemain Ajax Amsterdam tersebut sudah tampil 21 kali untuk timnas U21 Belanda. Dirinya belum merasakan penampilan sama sekali bersama timnas Belanda senior. Bakker menyadari ketertarikan tersebut, tulis AD. Tetapi belum jelas apakah dia akan menanggapi godaan tersebut. Mantan pemain Ajax tersebut telah memainkan 21 pertandingan internasional untuk Jong Orange tetapi belum pernah melakoni debut di tim senior, lanjutnya. Jika kabar ini terwujud, maka Bakker akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Mitchell Bakker bisa tampil di dua posisi sekaligus yaitu back tengah dan back kiri.
Dirinya juga berpotensi bakal menjadi pemain utama di sektor bek tengah sebelah kiri timnas Indonesia. Selain itu, dia sudah makan asam garam di level elite sepak bola Eropa. Sejumlah klub besar Eropa pernah dibelanya sampai saat ini. Dibesarkan di Akademi Ajax Amsterdam, Bakker mentas di tim senior sampai 2019. Pada tahun 2019, dia ditransfer ke klub elite asal Prancis, Paris Saint-Germain. Namun, dirinya tidak kunjung bersinar dan hijrah ke sejumlah klub besar Eropa lainnya seperti Bayer Leverkusen, Atalanta, hingga LOSC Lille. Bakker menjadi bagian dari tim Atalanta yang sukses merebut trofi Liga Eropa pada musim lalu. Dirinya saat ini memperkuat LOSC Lille dengan status pinjaman dari Atalanta. Ada Matteo Kohnke, ini daftar 34 pemain dipanggil TC Timnas U17 Indonesia jelang Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia bakal berlaga di Piala Asia U17 2025 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Tim asuhan Nova Arianto ini belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi lawan mereka di Piala Asia U17 2025. Ini karena draw Piala Asia U17 baru akan bergulir di Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 Januari 2025. Walaupun undian belum digelar, tetapi skuad Garuda Asia dipastikan masuk pot 4. Timnas U17 Indonesia berada di pot 4 bersama Oman, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab. Dengan masuk pot 4, Timnas U17 Indonesia tentunya akan menghadapi lawan dari tim yang berada di pot lain. Tim Merah Putih akan berhadapan dengan tim-tim yang ada di pot 1, 2, dan 3. Untuk pot 1, saat ini dihuni oleh Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan Arab Saudi. Mereka adalah tim-tim terkuat di Asia dan sudah langganan tampil di Piala Asia U17. Kemudian untuk pot 2 ada Yaman, Australia, Iran, dan Thailand. Sedangkan pot 3 ada Afghanistan, Tajikistan, Cina, dan Vietnam. Dengan begitu, Timnas U17 Indonesia harus siap menghadapi tim-tim berat di pot 1, 2, dan 3 nantinya. Walaupun belum diketahui siapa saja yang akan menjadi lawan Timnas U27 Indonesia. Nova Arianto pun akan menjalani persiapan panjang untuk menatap Piala Asia U17 2025 ini. PSSI memanggil 34 pemain Timnas U17 Indonesia untuk persiapan menatap ajang tersebut. Nova Arianto dalam pemanggilan ini tak melakukan banyak perubahan. Sebagian besar pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 selalu kembali dipanggil. Pemain andalan Nova Arianto seperti I Putu Panji Apriawan hingga Zaha Begholi juga mendapat panggilan ke Timnas U17 Indonesia. Sementara itu, ada nama baru yang paling menonjol yakni Matteo Kohnke. Matteo Kohnke merupakan pemain diaspora yang saat ini membela klub Kanada, West Vancouver FC. Sebenarnya ia pernah mengikuti TC untuk Timnas U16 Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, Nova Arianto saat itu belum masuk daftar skuad final Timnas U16 Indonesia buat ASEAN Cup U16 2024 berikut daftar 34 pemain yang dipanggil ke Timnas U17 Indonesia buat Piala Asia U17 2025. PSSI dikabarkan akan temui Louis van Gaal, apakah benar akan gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Perwakilan PSSI dikabarkan akan menemui pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal di Belanda pada Februari 2025. Informasi itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, dari lingkaran dalam PSSI. Lantas, apakah Louis van Gaal akan menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, rumor pergantian pelatih di Timnas Indonesia menguat dalam beberapa minggu terakhir.
Rumornya semakin kencang ketika ex-co PSSI, Chairul Anwar, mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Shin Tae-yong kepada timnas Indonesia selama ini. Hal itu seakan menandakan akan ada perpisahan antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Menurut informasi yang diterima Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede, ada sejumlah ex-co PSSI yang berniat mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih asal Eropa. Lantas, apakah Louis van Gaal yang akan menjadi suksesor Shin Tae-yong? Kemungkinan besar Louis van Gaal akan diplot sebagai direktur teknik PSSI, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi 73 tahun. Menurut informasi yang saya dengar, info A1 dari lingkaran dalam PSSI. Februari 2025 rencananya ya bisa saja batal. Namun, saya ada rekamannya jika nanti dibutuhkan dan diizinkan yang memberikan informasi, delegasi PSSI rencananya akan terbang ke Belanda, kata Bung Harpa, kabarnya mereka akan bertemu Louis van Gaal. Untuk apa? Untuk apanya ini yang belum jelas. Apakah untuk menggantikan Shin Tae-yong atau menunjuknya sebagai pelatih direktur teknik PSSI? Rencananya seperti itu, lanjut pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau untuk menggantikan Shin Tae-yong, Louis van Gaal itu sudah usur 73 tahun. Ia juga memiliki penyakit. Sekarang ia menjabat sebagai konsultan di Ajax Amsterdam. Apakah dia mau menjadi pelatih? Kecil peluangnya. Paling mungkin, dia ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI, tegas Bung Harpa. Jika Louis van Gaal ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI, apakah posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia otomatis aman? Belum tentu. Kabarnya, PSSI akan memberikan statement soal masa depan Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025. Kesimpulannya, Shin Tae-yong bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia atau digantikan pelatih top dunia macam Massimiliano Allegri? Almere City FC akan ditangani pelatih baru yakni Jeroen Rijdijk. Ia tentu diharapkan dapat membawa Tom Haye dan kawan-kawan keluar dari zona degradasi di Liga Belanda 2024-2025. Rijdijk resmi ditunjuk pada Jumat 3 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pria berpaspor Belanda itu menggantikan posisi Hedwiges Maduro yang telah dipecat seiring rentetan hasil minor. Namun, Rijdijk akan menakodai Tom Haye CS hingga akhir musim ini atau tepatnya 30 Juni 2025. Tantangan berat harus dijalani mengingat Almere City masih terdampar di zona merah atau posisi 17 pada klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Manajer teknis Almere City, Johan Hansma, mengungkapkan pihaknya tidak punya banyak waktu untuk mencari sosok yang tepat sebagai pengganti Maduro. Ia berharap Rijdijk bisa membawa klub berkostum merah itu menjauh dari zona degradasi. Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencari pelatih yang paling sesuai dengan tujuan utama jangka pendek kami, yaitu bertahan di Eredivisie, ujar Hansma. Dilansir dari situs resmi Almere City, Jumat 31/2025. Rijdijk sendiri sempat menjadi asisten pelatih Almere City tetapi memutuskan hentikan Sparta Rotterdam pada 2021. Ia meniti karier di sana mulai dari manajer akademi hingga pelatih kepala yang berujung pemecatan pada November 2024. Karena itu, Rijdijk dirasa menjadi sosok yang tepat untuk menjadi pelatih Almere City di sisa musim. Mengingat ia sudah pernah menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Stadion Myanmar itu. Pada bulan Januari, langsung ada sejumlah pertandingan krusial sehingga pelatih baru harus segera siap bekerja, tutur Hansma. Jeroen tersedia saat bersemangat memiliki pengalaman yang relevan, mengenal klub serta sebagian besar staf saat ini, dan ia juga meninggalkan kesan yang sangat baik selama periode pertamanya di Almere, terangnya. Almere City duduk di posisi 17 dengan mengemas 9 poin dari 17 pertandingan yang dilalui. Mereka terpaut 5 angka dari Heracles yang duduk di posisi 15 atau batas dari zona aman. Terdekat Almere City akan bertandang ke markas Groningen di Stadion Euroborg pada Minggu 12 Januari 2025. Menarik untuk dinantikan apakah Rijdijk mampu membawa kemenangan pada tugas pertamanya atau tidak.
Pil pahit Vietnam setelah juara ASEAN Cup 2024, Nguyen Xuan San patah kaki. Pertandingan antara Thailand versus Vietnam pada leg kedua final ASEAN Cup 2024 yang bergulir di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Minggu 5 Januari 2025 berlangsung seru. The Golden State Warriors sukses meraih kemenangan 3-2 atas Thailand pada leg kedua ini. Dengan begitu, Vietnam meraih kemenangan agregat 5-3 atas Thailand. Dengan kemenangan ini, Vietnam memang dipastikan keluar sebagai juara ajang 2 tahunan tersebut. Namun, keberhasilan tim asuhan Kim Sang-sik meraih gelar juara ini diwarnai kecelakaan tak menyenangkan. Striker naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan San mengalami cedera parah. Pemain yang sebelumnya dikenal sebagai Rafaelson itu harus ditarik keluar pada menit ke-33 karena mengalami cedera serius. Pemain naturalisasi asal Brasil ini mengalami cedera saat melakukan serangan ke pertahanan Thailand. Namun saat memasuki pertahanan Thailand, dia seperti salah tumpuan sehingga mengalami cedera serius. Saat terjatuh, dia bahkan berteriak kesakitan memanggil tim medis. Setelah dilakukan perawatan, pemain berusia 27 tahun tersebut akhirnya ditandu keluar lapangan. Media Vietnam Soha melaporkan bahwa Xuan San mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Xuan San langsung harus naik ambulans untuk dirawat di rumah sakit, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Minggu 5 Januari 2025. Menurut informasi terbaru, dia patah kaki setelah mencoba mengoper bola lanjutnya. Ini adalah kejadian tak terduga yang tidak dapat dibayangkan oleh penggemar manapun sebelum pertandingan karena Xuan San adalah pemain dengan kekuatan fisik terbaik di tim Vietnam. Setelah Xuan San keluar dari lapangan, Vietnam memang sempat mengalami kesulitan menghadapi serangan Thailand. Namun tim asuhan Kim Sang-sik tak menyerah dan mereka berjuang setelah Thailand kehilangan satu pemain. Dengan begitu Vietnam yang tampil meyakinkan hingga pertandingan berakhir sukses keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi tak bisa dipungkiri bahwa kemenangan tersebut harus dibayar mahal oleh Vietnam. Pasalnya striker andalannya harus mengalami cedera serius. Sekadar informasi, kemenangan Vietnam atas Thailand dalam laga ini membuat mereka sukses meraih gelar juara ASEAN Cup atau Piala AFF untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Vietnam telah meraih gelar juara pada tahun 2008 dan 2018. Kata Ketum PSSI Erick Thohir usai Ole Romagne resmi gabung Oxford United. Erick Thohir adalah pemilik Oxford United bersama Anindya Bakri. Tahun baru, klub baru, dan semangat baru untuk memberikan yang terbaik, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 5 Januari 2025. Selamat datang dan selamat bergabung di Oxford United. Welcome, Ole. Oxford United telah mengumumkan Ole Romagne sebagai pemain baru mereka pada Minggu 5 Januari 2025. Klub yang bermain di Divisi 2 Liga Inggris Championship itu mengikat Ole Romagne dengan kontrak jangka panjang. Ole Romagne mengaku girang dengan keputusannya bergabung Oxford United. Saya sangat gembira dengan kepindahan ini dan saya tidak sabar untuk memulainya, kata Romagne. Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan klub, dan saya tahu mereka sangat ambisius. Dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya, ujar pemain 24 tahun itu. Lebih lanjut, ex-pemain FC Utrecht itu ingin memberikan jasanya untuk membantu Oxford United mengarungi kompetisi. Sebagai pemain, saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim, kata Romagne. Jika saya tidak bisa mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada orang lain dan saya merasa kreatif saat menguasai bola. Saya ingin masuk dan membantu tim memenangkan pertandingan, itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion, ujarnya. Aksi Ole Romagne di Eredivisie bersama FC Utrecht membuat Oxford United kepincut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Operasional Sepak Bola Oxford United, Ed Waldron. Kami telah mempelajari Ole sepanjang musim dan kami yakin ia adalah pemain berbakat yang masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Setelah melihat Eredivisie sebelumnya, kami telah menyaksikan Ole bermain pada beberapa kesempatan secara langsung dan kami yakin ia akan meningkatkan kualitas tim kami, ujarnya. Kini Ole Romagne akan setim dengan pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Marcelino bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024. Akan tetapi ex-pemain Persebaya itu belum debut, ia baru berkesempatan berada di bangku cadangan tim.